Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, selamat pagi. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentunya semangat kan? Menerima pembelajaran daring pada pagi hari ini. Anak hebat, hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita sudah menginjak pada subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1. Anak-anak silakan kalian buka bukunya subtema 2, pembelajaran 1, halaman 56. Silakan kalian buka bukunya halaman 56. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Di bukumu kita disuruh mengamati gambar. Mari kita amati 2 kegiatan gambar di samping. Ibu punya gambar seperti ini, sama seperti yang ada di bukumu. Gambar yang pertama, ini adalah gambar seorang gadis sedang mengayuh sepeda. Sedangkan gambar berikutnya adalah seorang bapak sedang menaiki sepeda motor. Setelah kalian mengamati gambar itu, kira-kira menurut kalian peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Oke, peristiwa yang pertama adalah ada seorang anak sedang mengayuh sepeda dan satunya lagi adalah sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian, menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Kalau kita perhatikan, ternyata aktivitas yang menyehatkan itu terletak pada gambar seorang anak sedang mengayuh sepeda. Kemudian pertanyaan yang ketiga, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Benar. Kenapa? Karena kita bersepeda, berjalan, berlari, dan bergerak, otomatis organ gerak kita yaitu otot juga bekerja dalam menjalankan aktivitas kita. Silakan anak-anak dibuka berikutnya. Silakan kalian baca buku paket kalian halaman 57 sampai dengan halaman 59. Di sana kalian disuruh untuk mencari ide pokok atau mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Saya kira kalian baca sendiri di rumah. Halaman 57 sampai dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, Ibu lanjutkan pada pembelajaran 2 ya. Itu di situ silakan buka kalian bukunya halaman 63. Pembelajaran 2. Baik anak-anak, di halaman 63 kalian perhatikan di bukunya Ayo Mengamati. Di situ ada kegiatan. Kegiatan itu pada gambar adalah kegiatan anak kelas 5 sedang melakukan olahraga sepak bola, yaitu menendang bola. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah kegiatan anak sedang menendang bola. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan kaki. Pinter. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di lapangan sepak bola. Kalau di sini di Pamekasan ada juga di Pesat, kemudian di stadion. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Yang harus kita lakukan adalah kita berlari-lari kecil dulu untuk meregangkan otot kita. Kemudian kita melakukan pemanasan dulu. Baru setelah kita melakukan pemanasan dan peregangan otot, baru kita sudah bisa bermain sepak bola. Jadi anak-anak, sebelum kalian melaksanakan olahraga sepak bola, jangan langsung main, tetapi lakukan dulu yaitu dengan cara pemanasan terlebih dahulu. Baik anak-anak, selanjutnya kalian buka bukunya halaman 63. Di situ kita disuruh mengamati. Di situ ada gambar tengkorak pada manusia. Kita perhatikan di buku kalian, ini adalah gambar tengkorak pada manusia. Yang mana gambar tengkorak ini gambar anggota badan
manusia. Jadi ini ada gambar tubuh manusia ya. Yang pertama itu adalah tengkorak. Tengkorak, kalau kita perhatikan di kepala kita, otak kita dilindungi oleh tengkorak. Kemudian di sini ada rahang bawah, tulang selangka dan seterusnya. Kalian silahkan dilihat, dibaca sendiri. Kemudian Ibu lanjutkan. Nah, tulang-tulang pada lengan manusia itu di sini ada tulang lengan atas. Nah, ini namanya tulang lengan atas. Kemudian tulang hasta, kemudian tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Jadi anak-anak pasti sudah bisa tahu melihat dari anak panah yang Ibu beri tanda ini. Silahkan kalian catat di bukunya. Yang tidak ada di buku kalian silahkan kalian catat. Nah, ini adalah tulang pada kaki manusia. Di sini ada tulang paha. Coba kalian sambil dipegang tulang pahanya ya. Kemudian ada tulang kering. Di betis itu ada dua. Ada tulang kering, ada tulang betis. Nah, ada tulang kering, ada tulang betis. Tulang tempurung lutut, pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Silakan kalian nanti dilihat lagi di buku kalian atau bisa melihat di video pembelajarannya Bu Tuti ya. Oke anak-anak, sekarang nama tulang. Nah, nama tulang. Nah, lihat nama tulang di sini. Ada tulang hasta. Yang mana tulang hasta itu fungsinya untuk mendukung aktivitas pergelangan tulang, pergelangan tangan. Pergerakan tulang, pergelangan tangan. Tulang lengan atas untuk membuat gerakan menjadi lebih bebas. Tulang pengumpil untuk menyatukan siku dengan tulang pergelangan tangan. Nah, silahkan kalian baca sendiri di bukunya atau di video pembelajarannya Bu Tuti ini. Kalian dibaca sendiri. Tapi ingat nak ya, apabila ini penting, pelajaran penting yang tidak ada di buku paket, silahkan kalian tulis di buku tulis kalian, jangan di buku paket, oke? Nah, anak-anak, Ibu lanjutkan. Tulang telapak kaki untuk menopang berat tubuh dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, dan melompat. Nah, setelah ini bacalah buku paket kalian halaman 69. Kemudian kalian mencari ide pokok dari sebuah paragraf. Jadi anak-anak, halaman 69 silahkan kalian kerjakan. Halaman 71 kalian kerjakan di rumah. Nah, sekarang kemudian anak-anak, setelah kalian sudah menentukan ide pokok, sekarang Ibu kembali ke materi, yaitu apa itu cover atau sampul buku. Cover atau sampul buku merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi. Ini kemarin Ibu sudah menjelaskan macam-macam gambar ilustrasi. Salah satunya adalah cover. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca. Untuk itu maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu terdapat judul, terdapat kalimat penjelas, terdapat nama penulis, identitas penerbit, dan sebagainya. Silakan kalian baca sendiri di rumah ya. Nah, anak-anak, nah seperti ini contoh sampul atau cover. Cerdas dan bugar. Atau kalian bisa melihat di buku tema kalian, itu namanya cover. Tema 1 kelas, tema 1 organ gerak manusia. Nah, itu namanya cover, contoh cover. Ya, berikutnya. Nah, ada judul. Di sini ada judul. Ada judul, ada kalimat penjelasnya ya. Ada judul, ada kalimat penjelasnya. Silahkan kalian bisa membaca sendiri di video pembelajarannya Bu Tuti. Nah, saya kira ini tidak usah dikerjakan ya anak-anak ya, karena saya kira kalau misalnya kamu mengerjakan cover dan sampul itu untuk menggambar, itu mengalami kesulitan ya. Nah, kesimpulannya untuk pembelajaran 2 ini adalah
Organ gerak manusia dan hewan itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu apa, anak-anak? Kemarin otot, pasif tulang ya. Nah, sekarang agar organ gerak tetap berfungsi dengan baik, rutinlah kita berolahraga. Cover buku merupakan salah satu pendukung saat seseorang ingin membeli buku. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran tema 1 subtema 2, PB1 dan PB2. Untuk anak-anak hebat, pesan ibu adalah saat mengerjakan tugas, difoto, kirim ke grup WA Paguyuban, kemudian tetap semangat belajar, jangan patuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan kurangi mobilitas. Jangan lupa sholat ya sayang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.